Pertanyaan yang paling sederhana yang akan muncul ketika saudara sidang skripsi yang menggunakan joki pada saat Anda mengerjakan skripsi itu adalah bagaimana dosen pembimbing itu atau dosen penguji mengetahui kalau Anda itu memanfaatkan atau menggunakan jasa joki pada saat mengerjakan skripsi. Mau tahu jawabannya seperti apa? Tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dengan saya. Kali ini saya mau sharing terkait dengan banyak pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman mahasiswa, ya, adik-adik mahasiswa yang seringkali menyatakan bahwa bagaimana sih dosen pembimbing ataupun bahkan dosen penguji itu mengetahui kalau saya itu menggunakan jasa joki, ya. Sebenarnya sederhana sekali kalau mau tahu bahwa mahasiswa itu menggunakan jasa joki, ya. Artinya ini asumsi pertama yang akan muncul, ya, oleh terutama dosen penguji. Jadi ketika saudara sedang berpresentasi, ya, baik itu presentasi ujian sidang proposal maupun sidang skripsi, asumsi pertama yang akan muncul kalau Anda itu menggunakan jasa joki itu adalah satu, ketika Anda presentasi itu terbata-bata, ya, itu asumsi oleh dosen penguji, ya. Ya, kita tidak bisa memungkiri bahwa setiap orang itu, apalagi mahasiswa yang akan menghadapi sidang proposal maupun sidang skripsi itu akan mengalami yang namanya nervous. Tetapi ada beberapa dosen penguji itu yang beranggapan bahwa wah, ini proposalnya ataupun skripsinya dikerjakan sama joki ini. Tapi itu baru asumsi pertama. Asumsi yang kedua itu adalah si mahasiswa itu tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari dosen penguji, meskipun itu adalah pertanyaan yang paling sederhana. Semacam itu. Jadi, kenapa begitu? Nah, kalau yang ini itu sudah pasti menggunakan joki, ya. Itu sudah pasti itu. Kenapa demikian? Karena kalau mahasiswa yang mengerjakan skripsinya, setidaknya, ya, susunan skripsi itu mereka akan tahu bahwa di bab 1 itu isinya apa saja sih. Ya, ada latar belakang, ya, ada rumusan masalah, ada tujuan dan manfaat. Kalau kita mengacu kepada format SOP penulisan masing-masing universitas itu beda-beda. Ada juga yang pada akhirnya ditambahkan dengan variabel penelitian juga di bab 1 itu, ya, sebagai ringkasan variabel saja, tetapi yang lebih banyaknya akan dibahas di bab 3. Nah, kalau saudara ditanya untuk itu saja sudah tidak bisa menjawab, itu berarti sudah ketahuan bahwa kalau saudara itu memang menggunakan joki. Itu yang paling utamanya. Nah, jadi kalau ditanya bahwa bagaimana mahasiswa itu, dosen itu bisa mengetahui kalau kita menggunakan jasa joki, itu tadi, ya. Kalau Anda ditanya pertanyaan yang sederhana aja, belum termasuk isinya, ya, belum termasuk isinya, apalagi yang lebih spesifik yang mengarah ke riset saudara, ke penelitian saudara, ya. Maka hal tersebut itu sudah akan memberikan asumsi kepada dosen penguji, ya, terutama, dan pada akhirnya kalau Anda dosen pembimbing Anda di samping saudara, itu akan secara tidak langsung Anda sudah memukul telak dosen pembimbing saudara, ya. Memukul telak karena Anda tidak percaya dengan dosen pembimbingnya, ya, yang pada akhirnya Anda lari dengan menggunakan jasa joki. Saya tidak tahu alasannya kenapa Anda menggunakan jasa joki tersebut, ya. Nah, jadi kalau di dalam pertanyaan sederhana saja saudara tidak bisa menjawab, apalagi di pertanyaan yang lain. Jadi, saya kasih clue-nya bahwa dosen itu akan mengetahui saudara itu menggunakan sistem perjokian atau tidak, itu mulai dari pertanyaan sederhana. Misalnya yang ditanyakan itu adalah di dalam bab 1 itu isinya apa saja sih? Subbabnya isinya apa saja? Bab 2 itu apa saja? Bab 3 apa saja? Bab 4 apa saja? Dan bab 5 itu apa saja? Itu jadi langsung sekaligus bab 1 sampai bab 5 gitu, ya. Tidak menunjukkan isinya bab 1 apa. Kalau kemudian Anda menjawab, itu bukan. Karena tekniknya mereka memberikan pertanyaan itu adalah memberikan pertanyaan yang mungkin saja membuat mahasiswa itu kesulitan untuk menjawab. Nah, semacam itu.
ya. Itu saya pelajari secara otodidak ketika saya dipasangkan dengan dosen-dosen senior, ya, ketika saya juga menguji mahasiswa. Nah, semacam itu. Nah, jadi em, ini akan menjadi pertimbangan tersendiri buat mahasiswa, ya, ketika memanfaatkan joki sebagai ini, ya, memanfaatkan joki sebagai untuk membuat skripsinya, ya. Saya tidak merekomendasikan saudara untuk memanfaatkan joki dalam pembuatan skripsi, ya. Sekali lagi saya tekankan bahwa yang namanya skripsi itu, siapapun yang akan mengerjakan pasti ada kelemahannya. Oleh karena itu, ya udah lebih baik saudara sendiri yang mengerjakan daripada joki, ya. Karena joki tersendiri itu mereka sudah punya tarif, ya, tarif harga. Kemudian joki itu juga tidak semuanya memahami keilmuan saudara, ya. Tidak semua memahami keilmuan saudara, gitu. Kemudian sebaik-baiknya kita itu adalah ya dari hasil kerja kita sendiri yang bukan karena memanfaatkan joki gitu untuk mengerjakan skripsi saudara, ya. Jadi sebenarnya sederhana saja ya kalau kita mau mengetahui ini itu adalah hasil dari keringatnya para joki, justru bukan keringatnya para mahasiswa. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Sekali lagi, saya tekankan bahwa sebaiknya mahasiswa jangan menggunakan joki untuk mengerjakan skripsinya. Sampai ketemu pada video-video saya berikutnya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.